Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bersuka cita boleh menyapa setiap umat Tuhan melalui program ini karena saya rindu agar anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini tetap kuat dalam iman, tetap berjalan dalam kedekatan dengan Tuhan, dan pada akhirnya tetap hidup mau diatur, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena saya percaya Tuhan mau membawa kita masuk dalam rencananya yang dahsyat. Tuhan mau membawa kita masuk dalam rancangannya yang luar biasa. Hanya kesulitannya adalah bukan karena Tuhan gak mampu, karena Tuhan gak bisa, tapi karena kita susah diatur, kita gak mau dipimpin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak kita untuk sama-sama terus diperlengkapi, terus dibimbing, diarahkan dengan firman Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau beri dalam kehidupan kami. Setiap hari adalah anugerah, setiap hari adalah kemurahan, dan setiap hari adalah kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami dapatkan kembali kesempatan untuk belajar firman Tuhan, memperlengkapi diri kami, menuntun dan mendisiplinkan kami untuk kami tetap terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan memiliki kerinduan dalam kehidupan kita untuk membawa kita masuk dalam agendanya Tuhan. Karena saya percaya betul bahwa kerinduan Tuhan bukan hanya sekedar kita diselamatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi juga Tuhan mau kita menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya yang terbesar adalah kita sulit untuk mengalami hal tersebut. Kita sulit untuk melihat rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita karena memang kita nggak mau dipimpin, saudara. Kita nggak mau diatur, kita nggak mau diarahkan. Karena hidupnya suka-suka kita, ya suka-suka saya dong pendeta. Hidup-hidup saya, iya kan, yang ngatur ya saya gitu. No, hidup orang Kristen adalah belajar untuk hidup diatur. Hidup orang percaya adalah hidup mau memberi diri. Makanya berulang kali Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, dan salah satunya tercatat dalam Imamat pasal 18 ayat 4 dan ayat 5. Kita lihat sama-sama, ini berulang-ulang disampaikan kepada umat Tuhan. Imamat 18 ayat 4 dan ayat 5. Kamu harus, saudara perhatikan kata harus di sini ya. Mau tidak mau, suka nggak suka, terima tidak terima, harus, mesti, kudu, wajib ya. Kamu harus lakukan apa dibilang firman Tuhan, peraturanku, dan harus, lagi-lagi kata harus, berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, sudah dikasih dalam Tuhan berulang-ulang. Salah satunya di ayat ini, Tuhan mengingatkan kepada mereka harus mengikuti peraturan Tuhan, harus mau diatur, harus berpegang pada ketetapan Tuhan, tetapan yang sudah dirancangkan Tuhan, hidup menurut semuanya itu. Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu. Bahkan di ayat yang kelima dari Imamat 18 tadi, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Bayangkan saudara, diulang terus agar umat Tuhan mengingat bahwa hidupnya harus mau diatur. Sama-sama yuk umat Tuhan di rumahmu masing-masing, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus mau hidup diatur oleh Tuhan. Amin. Kita harus hidup sesuai dengan peraturan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Harus hidup mau diatur. Kalau ada istilah hari-hari ini, kalau bukan donatur, dilarang ngatur. Saudara dikasih dalam Tuhan, donatur kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang memelihara hidup kita. Berarti karena dia adalah donatur kita, kita harus mau hidup diatur
oleh Dia. Kita harus mau hidup didisiplinkan oleh Dia. Ya, sesuka-sukanya Tuhan. Tuhan mau ngatur saya seperti apa, dengan ketetapan Tuhan, dengan peraturan Tuhan, saya mau tunduk. Itulah tanda penundukan diri. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, ayo belajar. Kalau engkau mau melihat rancangan Tuhan digenapi dalam hidupmu, kalau engkau mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, ayo diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Peraturan ketetapan Tuhan bukan bertujuan menyusahkan hidup kita. Peraturan dan ketetapan Tuhan untuk membawa kita masuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu untuk membawa rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Karena sesungguhnya rancangan Allah adalah rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Itu kerinduan Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanah perbudakan, apa yang Tuhan buat, saudara? Kita lihat dalam Keluaran 13 ayat 21 dan ayat 22. Dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 22 firman Tuhan bilang begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam, waktu malam di depan bangsa itu. Jadi ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan memimpin mereka, Tuhan menuntun mereka, Tuhan berjalan di depan mereka. Sehingga ketika tiang awan di waktu siang itu berjalan, tiang api di waktu malam itu berjalan, bangsa Israel ikut berjalan berombong-rombongan untuk mengikuti Tuhan di belakang Tuhan. Tapi ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti di satu tempat, maka bangsa Israel harus memasang tendanya kembali untuk diam di sana. Jadi hidupnya diatur, hidupnya dipimpin. Itulah gambaran kehidupan orang percaya saat ini, saudara. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita nih kalau disebut dengan anak Allah, kita harus dipimpin. Bukan oleh kedagingan kita, bukan oleh suka-sukanya kita, bukan oleh ego kemauan kita, tapi oleh Roh Allah. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun engkau mendengarkan firman Tuhan, ayo sama-sama yuk hidup mau diatur yuk. Caranya sederhana, setiap hari engkau renungkan firman Tuhan. Setiap hari engkau berdoa, setiap hari engkau minta dituntun. Tuhan akan membawa engkau masuk dalam rencana dan rancangannya yang dahsyat. Hanya izinkan dirimu dituntun, izinkan dirimu melakukan apa yang menjadi peraturan ketetapan Tuhan yang sudah tercatat dalam firman Tuhan. Apa yang boleh engkau lakukan, apa yang harus engkau kerjakan, kerjakan. Tetapi ada yang dikatakan jangan kau buat, jangan engkau lakukan, jangan engkau kerjakan, maka jangan kau lakukan hal itu. Sesimpel itu, belajar mau diatur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, ketika kita memberi diri untuk mengikuti Yesus dalam kehidupan kita, maka saat itu juga engkau sedang memberi dirimu untuk hidup diatur. Bukan oleh keinginan, keegoan, kedagingan kita, tapi diatur oleh Roh Tuhan, diatur oleh ketetapan Tuhan, diatur oleh peraturan Tuhan. Beri dirimu, maka engkau akan lihat, engkau masuk dalam seluruh rencana Tuhan, seluruh rancangan Tuhan yang terjadi dan digenapi dalam kehidupanmu. Beri dirimu untuk diatur oleh Tuhan, karena dialah donatur kita, dialah kehidupan kita, dialah yang menyelamatkan kita, dan dialah yang memelihara kita, sebab dia Tuhan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap benih firman-Mu. Kami berterima kasih buat setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diingatkan, kami dikoreksi, kami disadarkan bahwa hidup kami harus mau diatur, hidup kami harus mau dibentuk, hidup kami harus mau didisiplinkan dengan segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, satu persatu dari umat-Mu dimanapun mereka berada mendengarkan firman Tuhan, beri hati kepada kami, hati seorang murid, hati yang mau didisiplinkan, hati seorang murid, hati yang mau diatur sesuai dengan peraturan dan ketetapan Allah.
Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat sungguh masuknya kami dalam rancangan dan rencana agenda besar Tuhan terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, tuntun arahkan jalan hidup kami. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang melemah beban berat Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan. Kami percaya hidup kami berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.